Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Endang Widuri dengan NIM C1L019060, Prodi Kehutanan Universitas Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengganti UAS saya dengan mata kuliah Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan. Dengan judul yang saya ambil yaitu model sistem pembayaran jasa lingkungan dalam kaitannya dengan konservasi sumber daya air dan lahan, studi kasus pada Batang Anai, Sumatera Barat. Latar belakang pada judul yang saya ambil yaitu ketersediaan sumber daya air di wilayah hilir tergantung pada upaya konservasi lingkungan atau lahan hutan di daerah aliran sungai atau das sebelah hulu. Sedangkan upaya konservasi tergantung kepada sistem insentif berupa pembayaran untuk jasa lingkungan atau PJL. Skema pembayaran jasa lingkungan ini diharapkan dapat dilaksanakan secara langsung dan akan menyajikan sebuah mekanisme kompensasi di mana para penyedia jasa-jasa lingkungan dapat dibayar oleh para pengguna manfaat. Selanjutnya yaitu permintaan atau demand terhadap perbaikan penawaran atau suplai air bersih dapat diduga melalui permintaan turunan dengan metode tidak langsung yang merupakan suatu alternatif penilaian sumber daya air sebagai input kepada proses produksi ekonomi lokal. Agar PJL dapat menjadikan bergulir lancar atau viabel, maka pendugaan permintaan harus lebih tinggi dari nilai yang diperoleh oleh mengkompensasi para penyedia jasa lingkungan secara efektif. Skema pembayaran jasa lingkungan ini diharapkan dapat dilaksanakan secara langsung untuk menyajikan suatu mekanisme dan jasa lingkungan yang dibayar oleh para pengguna manfaatnya. Sistem PJL ini suatu das yang berkeadilan baik akan berkaitan dengan ketersediaan suplai air dengan kualitas yang terjamin. Skema ini yang terdiri dari pembayaran atau kompensasi langsung oleh para pengguna jasa-jasa di hilir kepada penyedia di sebelah hulu. Selanjutnya yaitu tujuan, di mana tujuannya ini ada 3, yaitu bagaimana model sistem PJL, bagaimana untuk mencegah semakin luasnya lahan kritis yang berdampak pada terjadinya pemanasan global, dan bagaimana membangun mekanisme pembayaran jasa-jasa lingkungan. Bisa kita lihat pada peraturan atau kontrak yang mendasari, di mana peraturan atau kontrak yang mendasari ini kelembagaan pengelolaan sumber daya air di wilayah das Batang Anai. Badan yang berwenang dalam mengelola das Batang Anai yaitu Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat dan Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 dan Badan Pengelolaan Das Agam Kuantan, di mana lembaga pengguna sumber daya air di das Batang Anai ini adalah pengguna Dosmetik. Dalam hal ini diwakili oleh PDAM Kota Padang Panjang dan penduduk di wilayah das Batang Anai yang meliputi Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang, petani pemakai air P3A Kabupaten Padang Pariaman. Adapun mekanisme pembayaran jasa lingkungan. Adapun mekanisme pembayaran jasa lingkungan ini yaitu untuk bentuk land use yang dimaksud oleh PJL sebaiknya secara umum dikehendaki berbentuk sistem kehutanan dengan menyadari akan jasa-jasa yang dapat diberikan oleh pepohonan dan belukarnya, terutama dari jenis tanaman endemik adalah merupakan yang terbaik, tetapi bentuk watani, agroforestry atau bukan campuran dengan tanaman keras yang dapat memberikan hasil kepada petani, disertai oleh upaya konservasi usaha tani juga dipandang sebagai penyedia jasa lingkungan dalam das. Sistem pembayaran jasa-jasa lingkungan ini perlu mengidentifikasi agen ekonomi yang bertanggung jawab kepada terjadinya intensitas lingkungan yang positif atau sebagai penyedia jasa yang akan menguntungkan bagi agen lainnya, terutama pengguna dan manfaat, dengan membangun sebuah hubungan sebab akibat yang diperlukan hubungan antar laut aset wilayah hulu kepada keadaan sumber air di wilayah hilir dan das yang bersangkutan. Adapun
Program yang mendorong yaitu mengatasi kemiskinan di wilayah hulu daerah aliran sungai atau DAS melalui sistem insentif berupa pembayaran untuk jasa lingkungan kepada petani miskin yang mau memberikan sebuah jasa perbaikan lingkungan, di mana PSDA Provinsi Sumatera Barat dan Balai Wilayah Sungai Sumatera V perlu membangun kembali sebuah ekosistem wilayah DAS melalui pengelolaan terpadu antara sumber daya air dan lahan dalam suatu daerah aliran sungai, yaitu dengan membangun sebuah sistem transfer hulu hilir dalam pemanfaatan sumber daya air dan lahan yang terkait dengan basis perekonomian masyarakat di wilayah DAS. Baik, sekian dari presentasi tugas saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.